besoknya emaknya kambuh. Apa yang terjadi? Urutannya sederhana. Keakuan, ego membuat Anda dan saya gampang menderita. Logikanya adalah keakuan, keegoan itu membuat kita memaksa orang lain berperilaku sesuai dengan kita yang harapkan. Ini sumber penderitaan orang. Pakai contoh ya. Saya berharap orang lain hormat sama saya. Tatkala orang lain nggak hormat sama saya, marah. Ya. Saya ingin istri saya nasugi orangnya enak pun versi saya. Tapi kebanyakan garam sedikit, marah. Saya ingin anak saya tidak terlambat sekolah, terlambat bangun sedikit, marah. Kenapa marah? Karena saya merasa saya yang uang, saya mencari uang. Kalian semua makan uang saya, ada nenek menderita. Ya, saya sengaja dibikin menderita biar belakangan bisa ngajarnya bagus. Karena contoh dari orang lain kan tidak hidup, tapi kalau contoh dari sendiri kan hidup gampang cerita. Jadi bagaimana ego itu membuat kita sengsara. Ya. Jadi betul kesimpulan banyak buku meditasi. Put all the blame in a single source. Self-grasping mind. Self-grasping mind. Sebenarnya ada banyak contoh negatif, cuman saya dibatasi, tidak boleh jelek-jelekin orang. Jadi kalau jelek-jelekin diri sendiri sebenarnya masih kesalahan juga, tapi masih lebih baik dibandingkan jelek-jelekin orang. Jadi saya menjadi contoh bagaimana di umur-umur muda sangat menderita karena ego besar. Dan ego saya merasa berhasil, merasa pintar. Ya, perasaan diri berhasil, pintar, kemudian egonya membesar, suffer. Ya, terima kasih sekali saya berkenalan dengan meditasi. Ya, terima kasih berkenalan dengan meditasi. Karena dengan meditasi kita melihat, oh, sumber penderitaannya adalah aku. Sumber penderitaannya adalah ego. The only source of suffering is self-grasping mind. So it is very important when you learn to meditate. Hey, look at the self. And the ultimate journey of meditation, you will find that there is no such things as self. That is healing. Ya, penyembuhan terjadi tatkala Anda akunya mengecil, egonya mengecil, dan puncak penemuan tatkala ego dan keakuan tidak ada. Anehnya, tatkala keakuan menghilang, muncul secara natural satu hal, compassion. As soon as you are able to decrease your ego, yourself, one day it is just a matter of time. Compassion arises. Compassion, which is the spiritual source of healing. Jadi begitu runtutannya. Nah, apa itu compassion? Ya, apa itu compassion? Compassion is simple. The fundamental meaning of compassion, according to me, is very simple. Renouncing yourself and learn to cherish the others. Bahasa Inggrisnya, belajar melepaskan keakuan, itu compassion, melepaskan keakuan dan belajar membahagiakan orang lain. Ya, saya ingat sekali di umur muda pernikahan saya sama istri, namanya juga muda. Asal Anda tahu, saya menikah sama istri saya umur 20 sama gobloknya. Ya, dia belum bekerja, saya belum bekerja, saya masih mahasiswa, menikah aja. Biasa muridnya Bung Karno, ada cinta, ada tikar, kita menikah. Tapi Anda tahu, kita menderita karena berdua kita egonya sama tinggi, dablok segala macam. Ya, umur 20 tahu apa? 20. Ya, hanya karena karma baik kita selamat. Karma baik sampai hari ini kita selamat hanya karena karma baik. Tapi dasar kenapa kita banyak berkelahi karena ya ego, dia masih kecil, saya masih kecil. Ya,
ada saja hal-hal yang kecil. Ya, saya baju warna saya nggak cocok sama dia, marah. Dia juga baju nggak cocok sama saya, aja warna baju saya, bayangin. Jadi itu bahaya. Nah, saya berterima kasih ke meditasi. Lewat meditasi saya diajarin belajar memperkecil keakuan, belajar memperkecil ego, karena itu yang membuat kita menderita. Dan yang kedua, belajar membahagiakan orang lain. Renouncing self, cherishing the others, that is compassion, which heal. Belajar membuang keakuan, belajar membahagiakan orang lain. Tadinya saya nggak percaya di awal-awal membaca buku meditasi, tapi pengalaman langsung saya dalam hidup saya menunjukkan benar. Tatkala kita bisa memperkecil keakuan, apalagi melepaskan keakuan, compassion muncul, yaitu belajar membahagiakan orang lain. Dengan tidak menyebut pengalaman orang jelek, apalagi buruk. Saya kalau ketemu teman yang konsultasi mau cerai, semuanya saya larang. Saya tidak pernah mengizinkan orang cerai. Ya. Dan teman-teman yang gagal saya stop. Artinya jangan cerai tapi bubar juga. Rata-rata dua-duanya egonya tinggi, dua-duanya, kedua belah pihak. Suami istri sama saja. Dan biasanya lah dua-duanya pintar, dua-duanya bisa cari uang, dan dua-duanya jagoan bicara. Biasanya kalau satunya bodoh, selamat. Ya, indahnya jadi orang bodoh, karena bodoh kan nggak ngerti apa ya, terima. Apalagi kalau salah satunya bodoh, sudah itu datang dari keluarga miskin, pulang nggak mungkin. Ya, hampir semua yang saya nggak bisa rem, jangan cerai itu bukan jalan keluar, karena dua-duanya pintar, dua-duanya bisa cari uang, dua-duanya keluarganya di rumahnya kaya. Jadi kalau pulang enteng sekali. Tapi yang selamat biasanya salah satunya itu agak bodoh, agak miskin sedikit, karena bodoh dan miskin mau mengalah. Ya. Tapi indahnya bodoh dan miskin mengalah, Anda tahu bahagia. Ya, saya punya seorang ibu almarhumah. Itu bagus sekali. Saya banyak dapat energy of compassion dari ibu saya. I receive more than a half of my energy of compassion from my late mom, my late mother. Anda tahu ibu saya di rumahnya orang kaya, untuk ukuran desa. Ibu saya di rumahnya orang kaya. Kalau dia mau pulang enteng, di rumahnya orang kaya, hanya untuk makan tuh gampang sekali. Dan suaminya, bapak saya, gelarnya MM, marah. Laki-laki Bali zaman dulu Anda tahu sendiri. Masa jelek-jelekin bapak kan nggak pernah. Pokoknya laki-laki Bali zaman dulu. Ini semuanya tahu laki-laki Bali zaman dulu. Ini laki-laki di sini, perempuan di bawah. Bilang mana perlu di bawah sendal. Laki-laki Bali zaman dulu. Ya, Anda tahu lah, nggak boleh menjelekkan orang lain, apalagi orang tua. Marah biasa. Dia merasa jadi suami yang baik kalau marah. Tambah banyak marahnya, tambah baik jadi suami. Seperti itu laki-laki zaman dulu. Sekarang jalan itu nggak ada yang tahan seperti itu. Tapi Anda tahu, karena pun ibu saya di rumahnya yang kaya, dia nangis bertahan di rumah. Satu-satunya alasan dia bertahan, dia sayang sama anaknya. Kalau ibu pulang, nanti kamu siapa? Gitu. Ya, gampang ibu pulang untuk makan, ibu gampang sekali. Tapi, hey you, anaknya 13, dari saya nomor 13. Ya, jadi my late mom had a very good compassionate energy. She was rich at home, but even though she was rich, the only reason why she stayed in the home of the husband because she loved the children very much. Jadi satu-satunya alasan dia stay itu karena sayang anaknya.
anaknya di saya. Jadi compassion is not only heals but also can increase the intelligence of the children. Ya, jadi compassion itu renouncing self, cherishing the others. Belajar memperkecil keegoan dan belajar lebih banyak membahagiakan orang lain. Di umur-umur kita yang menua, apalagi sekelas saya, Pak Gede, banyak teman yang tua di situ. Ya, apa yang sebut menua yang indah, menua yang indah. Apa yang saya sebut menua yang indah sederhana. Tambah tua kita tambah mampu menyayangi orang lain. Ya, tambah tua tambah tinggi energi kita menyayangi orang lain. Menua yang celaka, ada orang yang menuanya celaka. Tambah tua tambah egois. Itu makanya bagi teman-teman yang bermasalah dengan suaminya, teman-teman yang bermasalah dengan istrinya, teman-teman yang bermasalah dengan orang tuanya, macam-macam loh. Saya punya tips sederhana malam ini. Perkecil keakuan, perbanyak energi Anda membahagiakan orang lain. Dan itu sumber penyembuhan, sumber penyembuhan. Tadi malam kita beruntung ada anak kecil di belakang bertanya, ada anak kecil ya, Pak Gede, saya kebetulan hadir bersama bapak, ibu dan adik-adik saya. Rumah saya adalah neraka, besar-besar dikit. Rumah saya neraka. Saya ingin bapak memberikan saran. Bagaimana rumah kami yang tiap pagi bertempur bisa berubah menjadi surga. Ya, kan saya bilang semalam, di tiap rumah di mana semua orang mau menang, egois, rumah itu akan menjadi rumah yang pengap, tidak bisa bernapas. Ya, makanya saya bilang harus ada yang mau mengalah, sekurang-kurangnya satu orang. Yang ideal yang mengalah orang tua, yang ideal karena orang tua lebih tua. Tapi kalau nggak bisa orang tuanya dirubah, Anda saja yang berubah. Ya, compassion heals. The source of compassion, the only medicines that we are talking now is compassion. The next question is how to awaken the energy of compassion. The following topic is how to awaken the energy of compassion, because compassion can heal us, compassion can make us happy, compassion can open the gate of spirituality. Terutama ke teman-teman pencari yang serius, banyak pencari serius. Kemarin saya sudah ceritakan ke Anda, jangan memasuki pintu spiritualitas mendalam dengan rasa marah, apalagi rasa marah kepada agama. Jangan, itu berbahaya. Masuklah ke pintu spiritualitas mendalam dengan compassion. Ya, contoh terbaik yang saya tahu itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana gara-gara mau menolong orang, bukan gara-gara mau hebat mau menolong orang. Oke, kita sekarang ada 6 langkah membangunkan energi belas kasih di dalam diri. Aslinya 11, tapi jangan terlalu banyak, 6 saja. Karena saya disuruh Gede Prama condense the complexity of holy teaching to make your student easier to understand holy scripture. Jadi saya bolak-balik sederhanakan buku suci, sederhanakan, biar banyak orang yang bisa mengerti. Jadi ada 6 langkah untuk membangunkan energi belas kasih di dalam diri. Yang pertama saya sudah ulang-ulang dari awal. Langkah pertama membangunkan energi belas kasih di dalam diri adalah melihat semua makhluk sebagai ibu kita.